jauh sebelum, ini diberlakukan work from home ya, lagunya sudah ada, Fifth Harmony, Work from Home. Jadi membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini ya, untuk kita sama-sama bertanya, bertanyanya bukan, bertanya nyinyir ya, tapi bertanya secara sungguh-sungguh mendalam ya kepada kita semuanya. Efektif apa enggak ya work from home itu? Atau WFH yang kita tahu selama ini begitu ya. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Dan saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Work from office. Tetap WFO ya? Iya, susah ya, agak Ya, ya, susah ya, ya. ya. Iya, iya. Selain, jalur-jalur perjalanan yang juga banyak disekat kan, daripada nanti susah gitu kan, Ya, jadi udah, kita coba maksimalkan di kantor dulu lah, begitu. ya. Pak Arfan sendiri gimana, sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Ola. Dan Mhm. ini seperti biasa sedang work from home nih sekarang ini. Iya, work from home ya. Dan, ya ya kemarin Pak Arfan kabarin gitu, kan kita membahas ini gitu kan ya, Ya, langsung inget lagunya, iya ya. Nah, monggo dari lagunya ya, di bagian mana yang, Pak Arfan mau highlight ya? Karena pasti nanti ada juga tuh bahasan-bahasan kita, berkaitan dengan work from home ini. Soal hour-nya, soal waktunya, karena di lagu ini juga kayaknya menggambarkan sih. Silakan Pak Arfan. ya. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi lagu ini dari Fifth Harmony. Ini diciptakan tahun 2016 gitu ya. Jadi jauh sebelum ada isu COVID dan sebagainya ini gitu ya. Nah ini sebetulnya ini fenomena yang dirasakan oleh banyak orang ya. Ini curahan hati seorang istri nih, Mbak Ola ya, yang suaminya terlalu sibuk kerja gitu ya. Jadi dia bilang begini, I know you always on that night shift ya. Aku tahu kamu selalu ada dalam shift malam. Ini apalagi dia kerja shift malam lagi ya. Ya, but I can't stand this night alone. Tapi saya nggak bisa melalui malam-malam ini sendirian. And I don't need no explanation. Saya nggak butuh penjelasan apapun. Cause baby, you are the boss at home. Karena kamu adalah pimpinan di rumah ini. Ya. Kemudian dia dalam keluh kesahnya dia mengatakan you don't go to work, ya, but you got put in work. Kamu nggak harus berangkat ke tempat kerja, tapi sebenarnya kan kamu bisa bekerja, dia bilang gitu, Mhm, ya. Dia bilang we can work from home. Nah ini ya, jadi dia bilang sebenarnya kamu bisa mau kerja dari rumah tuh bisa gitu, nggak harus ninggalin keluarga kayak gini gitu. Jadi ini sebetulnya isu yang dirasakan oleh banyak orang, di mana pekerjaan itu seringkali membuat menciptakan ketidakseimbangan di dalam betul. Kehidupan kehidupan ya? keluarga atau kehidupan pribadi gitu. Iya, Jadi iya, tidak ada iya. yang namanya work life balance gitu. Iya, iya, iya. Itu Mbak Ola. Ini lagu dari Fifth Harmony ya. Bagus sekali lagunya. Oke. Nah, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung ya, kami mau ajak Anda di kesempatan pagi hari ini, Anda boleh ikutan menjawab ya, mungkin atau lebih banyak kita ya, yang WFH karena juga di Jakarta nyaris 200 perusahaan ini, artinya memperbolehkan ya, bahkan didorong untuk karyawan-karyawannya, bekerja di rumah ya, Diharuskan kecuali malah yang Mbak. iya diharuskan, Iya. kecuali, untuk sektor-sektor yang Esensial. esensial ya. Seperti kami ini di kantor, dari pagi sampai malam isinya bisa cuma 4 orang gitu ya. Oke. Kalau Sebagian kerja radio di rumah. termasuk esensial bukan? Oh iya dong, Oh iya dong media. ya. Iya, terus nanti Jangan siapa sampai yang salah itu ya. memberitakan Nanti kalau salah nggak lagi ada? kan. Iya. Iya. Baik, Pak Arfan bicara tentang, work from home ya, Ya. kalau kita lihat ke sekarang ini lepas dari, nanti kita telusuri dulu tentang efektif atau tidaknya gitu. Ya. Ini, kalau dalam kondisi yang sekarang ini adalah sebuah keharusan, keniscayaan begitu Ya. kan? Atau apa kita memandangnya Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Ya, kalau dalam situasi PPKM seperti sekarang ini, sampai dengan tanggal 20 ini keharusan gitu. Mhm, Dan ini adalah kewajiban ya sebagai warga negara yang baik, tentu saja ya, kita harus ya, mendukung pemerintah untuk bisa sukses ini berperang melawan COVID ini kan. Dan mhm, memang COVID ini kan sebetulnya adalah masalah keinginan ya.
Jadi ini sebetulnya COVID ini adalah masalah perilaku kok gitu ya, bukan semata-mata masalah kesehatan kok yang namanya COVID ini. Ini masalah perilaku gitu. Dan perilaku itu sangat erat kaitan dengan keinginan. Nah ini, termasuk keinginan untuk keluar rumah, keinginan untuk jalan-jalan dan sebagainya gitu. Dan mengelola keinginan ini yang memang sangat sulit sekali gitu. Tampaknya ya kenapa kalau kita lihat ya sudah dengan PPKM darurat ya dan sebagainya, kita masih melihat di lapangan tuh banyak penolakan ya dan sebagainya gitu. Kalau menurut Pak Arfan perilaku ini muncul karena ketidaksamaan pandangan, ketidaksamaan perasaan urgensi gitu ya, atau perbedaan kepentingan. Jadi kan kalau di grassroots gitu ya, suara yang terdengar itu kan adalah mereka mengatakan, "Kita mau makan apa kalau nggak kerja, nggak keluar rumah?" Gitu Iya. kan. Nah, nah tetapi kemudian saya beberapa kali juga ikut ngobrol apa dengan Satgas Covid gitu, mereka mengatakan, "Ayo." Dan banyak narasumber juga yang mengatakan ini perang semesta gitu ya. Jadi Betul, betul. bukan perangnya cuman pemerintah doang. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Siap, Arfan, Bola. apakah ini perbedaan pandangan tadi gitu ya. Kita sambung nanti smart listener Anda boleh kasih pendapat menurut Anda pribadi gitu. Efektif nggak sih WFH itu? Kalau efektif menurut Anda kenapa? Kalau enggak juga kenapa ya? Silakan Anda juga boleh live chat kami di YouTube channel Smart FM. Kami jeda sesaat. Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan juga Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Pekanbaru, Palembang, Medan, kemudian Surabaya, Yogyakarta, kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pastikan Anda benar-benar melakukan prokes ya, karena ya bisa saja orang tidak menggunakan masker karena tidak percayakah atau karena mengabaikan dan sebagainya. Tapi jangan tunggu sampai orang lain taat, kita mulai dari diri kita untuk bisa taat gitu ya. Baik, kita sambung di kesempatan pagi hari ini, kita mengajak Anda untuk berbincang membahas ini kan kita semuanya akhirnya harus mengambil keputusan sudah dari tahun lalu ya. Ada yang mungkin sudah overall semua kantor dari tahun 2020 yang lalu itu sudah memberlakukan WFH. Tapi ada juga yang mungkin separuh begitu ya. Ya. Kalau di Smart sendiri, ini Smart Listener kalau di daerah ya karena memang punggawanya sedikit ya WFO. Kalau di Jakarta kita berlakukan nih 50 gitu ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang ya sudah flu-flu dikit gitu nggak boleh masuk gitu ya. Mereka harus WFH dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Apakah efektif atau enggak ya? Anda boleh langsung kasih alasannya dan dikirim ke 0812 11 12 959 atau juga ke YouTube live chatnya bisa Anda pergunakan. Pak Arfan tadi sampai di pertanyaan, kan kalau kita lihat di lapangan ya masih banyak nih ya orang yang membangkang dan sebagainya gitu, nggak mau disuruh WFH tuh juga nggak mau gitu, maunya ya keluar gitu ya, karena kalau nggak keluar nanti nggak bisa pencarian nggak dapat dan sebagainya. Kalau menurut Bapak karena ini perbedaan urgensi, perbedaan pandangan atau gimana sih kalau menurut Bapak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Salah satunya sesungguhnya adalah karena masih banyak orang yang tidak percaya bahwa bekerja itu bisa dilakukan dari rumah. Itu sih sebetulnya gitu. Atau mungkin pernah dicoba work from home, kemudian banyak yang menyalahgunakan gitu. Karena bagi banyak orang juga ini, itu work from home itu dianggap sebagai libur gratis. Ini Betul. saya masih banyak ketemu nih di banyak perusahaan nih ya. Para pimpinan-pimpinan perusahaan yang mengatakan pada saya, enggak lah, saya sudah coba WFH sekian lama, tidak efektif. Karena orang tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi, gitu ya. Kemudian semua pekerjaan jadi sulit. Jadi tidak percaya bahwa kita bisa bekerja dari rumah sebetulnya, yang sama efektifnya dengan bekerja dari kantor. Gitu Mbak Ola. Sekali lagi ini juga tergantung dari sektornya, sekali lagi ya. Kita harus tahu Ya. mana yang sektor yang esensial, mana yang non esensial. Ini penting sekali ini. Ya. Karena kalau kita Nah, tidak tahu itu nanti jadi rancu semuanya gitu. kalau nakes semuanya dari WFH gimana ya? Nah, Kan makanya enggak ya, juga. makanya ya. Jadi Iya. ada banyak sekali sektor yang sebetulnya bisa dikerjakan dari rumah atau sektor yang non esensial gitu. Baik. Dan manfaatnya yang harus kita jual sesungguhnya adalah manfaatnya Mbak Ola. Ya.
Gini, 1 tahun ada berapa bulan, Mbak Ola? 12. Dengan adanya WFH, 1 tahun itu 13 bulan. Karena Mari kita 13 lihat bulan. hitung-hitungannya ya. Ya, Mari kita oke. lihat hitung-hitungannya. Setiap hari kita berangkat ke kantor itu, kalau saya ya, sama siap-siap ya, kan berangkat ke kantor juga ada persiapannya tuh ya. Siap-siap berangkat ke kantor, sampai di kantor itu 1,5 jam, Mbak Ola. Pulangnya juga 1,5 jam. Ya, bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu ya, ada yang sampai 2 jam lebih kan ada ya. Nah, tapi katakanlah kita ambil dalam sehari berangkat 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Berarti kita 3 kalau jam. kita WFH sudah menghemat berapa? 3 3 jam jam. ya? Betul. 3 jam. Itu 1 hari ya? Ya. Kita punya tambahan waktu 3 jam 1 hari. Kalau 1 minggu, 3 kali 5. 3 kali 5, 15 jam ya. 15 jam seminggu. Ya. Kalau sebulan, 15 kali 4 berapa? Ya, sudah ada 70, iya 70 jam. 60 dong. 15 kali 4 kan 15 kali 60. 4 kan? Ya, Oh 60. iya. Saya berpikirnya tadi 15 kali 15 kali 4 ya? 14 kali 5 ya. Ya, oke. Ya, 15 kali 4, 60. Padahal ada juga yang 5 minggu juga ada kan ya dalam sebulan ya. Tapi kita katakanlah 4 lah. 15 kali 4 berarti 60 jam. 60 jam dalam sebulan. Setahun ada berapa bulan? 12 kan? Berarti 60 kali 12 berapa? Banyak. Ini matematikanya berapa nih dulu ya waktu sekolah ya? 60 kali 12 itu 720, Mbak Ola. Ya. Jadi dalam setahun kita bisa menghemat waktu 720 jam. Ada tambahan bagi kita. Nah, 720 jam itu kalau dibagi 24 kan 1 hari 24 jam kan? Betul. 720 bagi 24 itu sama dengan 30 hari. 30 hari itu udah 1 bulan sendiri gitu. Oke. Berarti bekerja dari rumah itu membuat waktu kita bertambah 30 hari dalam setahun. Jadi 1 tahun itu bukan 12 bulan, tapi 13 bulan, Mbak Ola. Itu kan luar biasa itu, waktu yang sangat berharga gitu. Yang bisa kita gunakan untuk kegiatan yang jauh lebih bermanfaat ketimbang harus bermacet-macet di jalan, ada resiko keamanan, stres, dan sebagainya gitu, Mbak Ola. Oke. Itu dari sudut pandang Bapak melihat bahwa ada tambahan waktu dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimana dengan banyak masyarakat juga yang merasa bahwa ini bosan, ada kebosanan tingkat tinggi gitu ya, WFH gitu. Bahkan ketika juga bersama-sama dengan anak-anak harus sekolah juga di rumah begitu. Ya bosan gitu ya karena terkungkung di satu ruang gitu, kotak dan sebagainya gitu. Itu gimana? Bagaimana dengan sudut pandang ini? Artinya kita boleh lihat dong dari berbagai sudut ya. Kalau kita mau fair gitu ya soal efektif ini kan menjawab berbagai sisi lah begitu. Bagaimana pandangan Pak Arfan? Ya kalau soal bosan sih sesungguhnya itu bisa terjadi dimanapun ya. Ya. Bahkan itu ada orang yang barusan ini orang yang sangat kaya gitu ya, yang tertangkap karena mengkonsumsi narkoba gitu ya. Kemudian ketika ditanya, saya bosan, dia bilang gitu. Saya bosan gitu di rumah, padahal itu rumahnya udah seperti istana gitu ya. Saya bosan gitu. Jadi kalau masalah bosan ini dimanapun yang namanya manusia itu memang selalu berkeluh kesah, Mbak Ola. Ya kalau disuruh berangkat ke kantor juga mengeluh juga kan, berangkat ke kantor mengeluh. Ya. Di jalanan capek, stres, mesti ninggalin anak dan sebagainya itu mengeluh juga gitu. Nah sekarang disuruh di rumah mengeluh juga. Memang manusia itu memang nggak pernah puas gitu. Ya. Nah tugas kita kan sesungguhnya adalah untuk mensyukuri gitu. Apapun yang kita dapatkan itu, mari kita lihat the bright side-nya gitu. Jadi bukan melihat the dark side-nya ya, tapi the bright side-nya, sisi cerah dari segala sesuatu yang kita hadapi gitu. Ya. Dulu kan sering mengeluh, capek, stres, kena macet gitu. Nah sekarang ketika situasi diharuskan berada di rumah mengeluh lagi. Nah ini memang nggak akan pernah puas gitu. Jadi kita sesungguhnya harusnya bisa efektif dalam setiap situasi. Tapi saya tahu ini tidak mudah nih, Mbak. Okay. Ya jadi ini sangat tidak mudah gitu ya. Kalau saya sih saya ingin mengatakan ya, apakah WFH itu efektif? Kalau buat saya pribadi ya, saya tidak bicara tim saya itu nanti
lain lagi kalau bicara tim saya ya. Tapi buat saya pribadi itu sangat happy dan sangat efektif. Jadi kalau Mbak Ola lihat ini saya sedang live dari library saya nih. Ya, jadi ini saya bisa bilang ini surganya saya justru di sini. Ya, di sini ada kurang lebih 4.000 buku Mbak Ola, ya. Dan saya bekerja dari sini, meeting sama klien dari sini, bikin sesi motivasi dari sini, ngasih training dari sini gitu. Jadi memang udah nggak harus kemana-mana karena semuanya itu bisa dilakukan sama efektifnya seperti kalau kita ketemu langsung gitu. Baik. Dan dengan seperti ini saya punya banyak waktu luang, banyak waktu yang bisa saya manfaatkan karena selama ini saya selalu mengeluh kekurangan waktu dan bisa juga dekat dengan keluarga. Jadi work life balance juga bisa terjaga gitu. Nah, ini sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun kalau kita tahu caranya gimana gitu, Mbak Ola. Iya. Saya ingin mengajak Pak Arfan dan juga Smart Listener meluaskan pandangan karena kita nggak ingin menggunakan satu sudut pandang ya. Bagi Pak Arfan barangkali ini efektif. Saya tidak tahu bagaimana jawabannya dari Smart Listener begitu. Tapi mari kalau tadi Bapak membawa kita melihat efektifnya dari sudut pandang hitung-hitungan. Nah, sejujurnya kalau misalkan tadi juga berangkat dari apa yang tadi disampaikan, ada yang bercerita ke Bapak gitu, nggak efektif karena merasa tidak trust kepada tim atau kepada anak buah dan sebagainya. Lah itu kan karena ada bukti gitu ya. Bagaimana dengan soal produktivitas? Dilihat dari produktivitas pekerjaan, laporan dan sebagainya begitu. Kalau kita pakai sudut pandang orang yang mengeluhkan itu gitu loh Pak Arfan, supaya lebih luas. Jadi nggak merasa orang yang nggak efektif ini nih kayak disudutkan gitu ya. Oke. Kita akan berikan kesempatan juga kepada Anda untuk artinya memberikan pendapat karena saya juga punya catatan. Kalau tadi Pak Arfan menyampaikan bahwa efektif untuk Pak Arfan, saya juga mendapatkan catatan dari berbagai survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, nggak efektif WFH itu karena ada beberapa faktor. Nah, nanti saya mau tanyakan itu kepada Pak Arfan, Anda sendiri juga boleh ya kasih pendapat. Silakan di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat di YouTube channel Smart FM. Kami jelas sesaat, Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness.